Coba ingat baik-baik apa yang sudah terjadi. Jangan takut. Ibu dan semua yang ada di sini ingin menolong. Katakan saja terus terang. Jangan takut-takut. Jangan takut. Kita di sini berkumpul untuk menolong. Semuanya ingin menolong. Sebentar. Ingat baik-baik dulu. Sudah itu baru bicara. Ingat dulu. Jangan karena dipaksa, jangan karena takut, jangan karena lupa, lalu tidak ingat apa yang sebetul-betulnya terjadi. Sudah? Nah, coba ceritakan. Tidak, saya tidak diculik. Saya sudah bohong supaya saya bisa terkenal. Saya tidak diperkosa oleh pemuda-pemuda gondrong, anak-anak pembesar. Itu semuanya saya katakan supaya saya bisa bebas dari hutang. Saya tidak punya uang untuk bayar hutang. Jadi saya sudah berbohong. Saya sebetulnya sudah diperkosa. Saya sebetulnya sudah diperkosa. Saya sebetulnya sudah diperkosa. Boleh tanya, Pak? Boleh. Kenapa anak Bapak dikasih nama Sumirah? Sumirah itu nama bidan yang menolong kelahiran anak saya. Ya, untuk sekedar mengenang jasa baik dari bidan itu. Bapak bekas guru Sumirah? Betul. Waktu Sum masih sekolah, apa Sum suka bohong, Pak? Tidak. Seingat saya anaknya jujur. Ya, biasa-biasa saja. Bapak sudah dengarkan? Ya, tapi masa saya tidak percaya. Apa Mbak Sum sudah punya tunangan? Tunangan? Wis duwe yang durung. Oh, belum itu? Apa Mbak Sum sering ke Jogja? Ya, kalau Mbok berhalangan, Sum yang bawa telur ke kota. Mbak masih kuat. Nambah? Sekolah di Jogja. Oh, enak ya kalau bisa sekolah terus. Iya. Kapan kamu kawin? Saya kan masih kecil, Mbah. Kecil pikiranmu, tubuhmu sudah jadi. Simbah. Wis Josung,
Hati-hati, Sum. Nggih. Mampir, Mbah. Lain kali ya. Gak ikut nutup hari, Sum. Baru dari kota. Monggo, Bu. Ya. Kalau tidak ada apa-apa, besok aku datang. Lusa juga boleh. Pokoknya urus saja sampai beres dulu. Ya, Biar saya ngajar anak ngaji. titip ya. Iya, Mas. Ayo. Monggo. Sum. Dari mana? Dari kota bak telur, Pak. Oh, ibu sakit? Saya belajar jualan kok. Oh, syukur. Kemarin kelihatan pucat. Nanti tidak ada pengajian. Wadah, itu ada teman baru datang. Saya cuma sebentar. Barangkali besok saya sudah datang. Sum, jangan panggil saya. Pak Sam, monggo. Hei, nggih. Mari Pak Sam, saya pulang dulu. Sum. Anu, saya kan belum tua. Jangan panggil Pak, Panggil apa? Mas saja. Ya, Kelihatannya Sum saban hari ke kota ya. Iya. Katanya sekarang mboknya baru sakit. Kesian ya. Dia sering berangkat pagi, pulangnya malam. Kalau ndak ada Sum, ndak gayeng ya. Sumnya apa koteannya? Ya Sumnya ya koteannya. Kalau mau cari sum, ya ke kota. Asal jangan ketahuan Pak Sam. Bu Lurah sudah wanti-wanti buat Mas Harso loh. Mas Harso siapa? Mas Harso, putranya sendiri. Kamu ada saja. Bu Lurah datang. Kok begitu? Masa aku mau menjodoh-jodohkan dengan Harso? Kesian Pak Sam nanti. Masa udah panggil Bu Lurah? Main kotean katanya. Betul. Iya. Mbak Sum, aku punya koran. Nih, Mana buat Mbak Sum ya? Ngeyel. Nah, tuh Sum datang. Mana? Oh iya. Pak, lihat Sum, Pak. kenapa? Belum datang. Hah? Seprong lampu tadi pecah. Saya takut kalau ada apa-apa. Sum kotekan di rumah lurah. Oh, ya sudah. Kalau di sana ya biar. Ah, jangan mengharap yang bukan-bukan. Adi, korannya mana? Adi. Adi. Korannya mana? Hei, jangan. Itu untuk Mbak Sum. Punyaku. Aku yang pesan Bapak. Jangan, Mbak Sum mau belajar jahit. Untuk bungkus buku mana? Bagi dua saja ya. Nih. Ini. Tadi pelurah ngutus orang. Ada apa? Cari Sum. Jawabmu apa? Dasar orang baik. Dia juga ngirim beras sedikit. Jawabmu apa?
Coba saja lihat nanti. Kalau Sum ke kota lagi. Ada yang datang tidak? Loh, waktu ditanya itu loh, jawabmu apa? Pak, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa? Aku mantu. Besanan dengan Bu Lurah. Ada-ada saja. Jangan ngelantur. Sudah, Adi. Jangan berkelahi. Sum, kalau pulang dari jauh, jangan mampir-mampir dulu. Ingat loh, kamu anak perawan. Iya, Pak. Mbok ya biar toh, Pak. Wong dipanggil Bu Lurah kok. Nanti tuman. Tuman kalau jadi kan baik. Mas Arsono apa kurangnya? Sudah, jangan ngelantur. Mbok ada-ada saja. Bapak mau makan? Nanti saja, maghrib dulu. Mbok, ini uangnya baru separuh. Sisanya besok. Saya berangkat lagi. Iya, itu telurnya sudah ada. Oh ya, tadi ketemu Mas Arsono. Iya. Masa ya, Mbok? Dia nggak mau dipanggil Pak. Loh, kok Pak? Untuk menghormati. Menghormati kok Pak. Den begitu, kan lebih kena. Den. Dipanggil Den. Apa dia mau? Ya sudah, panggil saja Mas. Mas. Apa pantas? Pantes saja. Itu tandanya dekat. Kedengarannya juga enak. Mas Har gitu. Loh, kok Mas Har? Mas Sam? Mas Arsono anak Pak Lurah. Bukan. Mas Samsudin guru ngaji. Sejak kapan Pak dinas malam? Belum lama. Jogja rusuh sekarang. Iya Pak, memang. Penculik dan pemerkosa guru Stelatus itu juga belum tertangkap. Padahal sudah jadi rahasia umum siapa pelakunya. Siapa Pak? Wah, saya kurang periksa. Tapi kabarnya organisasi wanita sudah protes. Kenapa penculik dan pemerkosa itu sampai sekarang belum juga tertangkap? Monggo Pak, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas, ada apa ini? Pesta gila-gilaan. Hah? Teman-teman sekalian, anak-anak muda Jakarta bilang kita ini orang udik. Jogja katanya kota mati. Museum, kebudayaan kasur tua. Benar tidak? Tidak. Bung, kita kembali mau pesta atau mau diskusi? Mentang-mentang anak sospol. Sorry Yud. Dansa kalau tidak pakai filsafat sedikit, seperti rokok tidak pakai filter. Setuju tidak kota kita ini disebut kota mati? Tidak. Bagus. Kenapa tidak? Kenapa kota yang adem ayem ini tidak bisa disebut kota yang macet? Kenapa? Hah? Ayo jawab, kenapa? Kita tidak usah minder dengan orang-orang di Jakarta. Karena di balik saudara-saudara yang lamban, sebenarnya ada darah mendidih. Nafsu. Semangat yang liar. Kenapa ditahan? Matikan lampu. Yuk.
izin pemerintah setempat nggak? Nggak tahu, Pak. Kurang ajar. Ayo kita lihat. Ada apa? Kami ingin tanya, apa pesta ini sudah mendapat izin atau belum? Pesta tidak perlu pakai izin. Saudara polisi, mana surat tugas? Kami keamanan kampung. Pesta ini mengganggu ketentraman tetangga. Tetangga yang mana? Suruh saja protes langsung kemari. Kami minta agar pesta ini dibubarkan. Bubar? Pesta ini harganya 1/4 juta. Salah saudara sendiri. Tapi ini kan rumah saya. Kami minta agar saudara membubarkan pesta ini. Kalau saya tidak mau, Lebih baik mau. Mereka sudah tidak sabar. saya tak keluar kalau tidak mau bubar. Sampai jam 1 saja tak bisa. Bubarkan sekarang. Kok pada bubar? Jam berapa ini? Woi, jangan pulang dulu. Musik terus. Digertak begitu aja takut. Sialan. Lihat dulu di luar. Ayo, sudah pada bubar. Pulang semua. Ayo pulang. Sabar, pulang. Sial. Kolot. Dasar kampungan. Tuti, jangan pulang dulu, sayang. Biarin. Ah, bagaimana ini? Kacau semua. Pikiranku tidak tenang, Pak. Mau dikeroi. Kalau besanan dengan Bu Lurah nanti, manggilnya gimana, Pak? Jangan ngelantur. Coba saja lihat nanti. Dia tidak boleh jualan telur ke kota. Duduk-duduk saja di rumah. Ngawasi orang-orang numbuk padi. Sum. Bangun, Sum. Nanti kalau Tati datang, tolong bilang saya ke pagelaran dulu. Agak siang, baru ada di kantor. Sampai sore. Tapi berita Yuda. Iya. Ada tentamen loh, Mat. Lulus loh. Aktif terus. Kuliahnya jadi seret. Gunun.
Kula nuwun. Masuk, Dok. Mat. Rahmat. Ibumu sudah sembuh, Dok. Sampun mantun, Bu. Mat, Guru Steladus itu bagaimana sekarang? Yang diperkosa itu? Iya, sudah 3 bulan belum dibekuk. Masyarakat gelisah loh. Orangnya ada, tapi nangkapnya sulit, Pak. Ah, kasihan guru itu. Bagaimana hukum ini? Makanya saya masuk sospol dulu. Hukum prakteknya rikuh. Jangan ngenyek begitu. Monggo, Mas. Monggo. Ini ya kekurangan yang kemarin. Inje. Kasih uangnya, Ugi. Patur nuwun, Den. Sudah dihitung, Den. Kita kasih. Sum dagang, nanti rugi. Sisanya besok saja ya, Sum. Belum ada uang kecil. Pareng. Telurnya, Bu. Ya. Biar tak ambilnya. Sudah. Uangnya nanti kalau Ndoro Putri pulang dari pasar. Inje. Satu lagi untuk saya. Utang. Masih tidur semua, Anjul? Inggih, ada di atas. Ibu Nyandi kapan datang? Sebulan lagi, katanya di Jakarta. Barangnya sudah kamu antar? Belum itu? Belum. Antar sekarang? Inggih, Inggih, dasmu. ada. Tak pecat kamu. Bukan main tuan-tuan muda ini. Begini siang belum bangun. Pasti panik. Ayo bangun, sudah siang. Kita harus operasi. Aku ngantuk sekali. Bajinguk tadi malam. Lain kali kita balas. Kau tenang saja. Yang penting kita operasi. Ayo, Sudah aku kirim. Pecat saja orang itu. Kita bisa bahaya. loh, pagi-pagi gini kenapa marah-marah? Tidak turutan tuti ya? Sial. Hah? Berangkat yuk. Kemana? Masih pagi. Pagi matamu. Sudah siang. Operasi sore saja. Mereka masih fly. Pakai mobil siapa? Mobil kamu kurang sip. Pakai mobilku saja. Bangun. Ayo, bangun. Tok. Tan.
Lama-lama Jogja jadi sumpek. Kita cari cewek-cewek Jakarta yuk. Sumpek-sumpek tapi kan selalu beres. Apa yang beres kalau masih bisa dijajah sama orang yang pikirannya kolot? Oh, orang sudah sampai di bulan. Dia malah melarang orang pesta. Itu zaman Jepang, kau lagi takut. Bukan takut, aku pakai perhitungan. Pakai perhitungan dan takut kan saudara kembar. Ngomong. Pakai ini. Kau tahu apa jadinya kalau mereka mengamuk? Dan, aduh, gila orang ini. Belum berangkat juga kamu ya? Belum tuh. Tembak saja dia. Tolol. Di bawah ada Dentini. Hah? Siapa? Heran. Kemana-mana mesti ngidel. Sabar, Toh. Biar kapok. Jangan mengacaukan rencana kita. Jadi? Ini tahu Toto ada di sini. Belum. Bagus. Biar saja dia di sini. Kita pergi lewat belakang. Mobilmu ada, Tan? Ada di rumah. Ayo. Monggo, Mas Harso. Iya, Sum. Sudah makan? Sampun. Kalau pulang, nggak usah naik bis. Ikut sama saya saja ya. Matur nuwun, Mas Harso. Telurnya belum habis. Oh, kemarin kotekannya asik. Tunangan Mas Harso kok tidak ikut? Nyek. Monggo, Mas Harso. Permisi. Apakah ibu pernah dengar guru Steladus yang diperkosa itu? Ya, pernah. Bagaimana pendapat ibu? Saya tidak punya pendapatan. Ibu bisa membayangkan, seandainya anak ibu atau ibu sendiri yang mengalami peristiwa itu. Ya, tidak bisa. Apakah ibu merasa rasa keadilan ibu ternoda bahwa ibu tidak mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya? Wah, saya kurang tahu. Bagaimana ya? Perasaan ibu sendiri? Jangan takut, terus terang saja. Ya, bagaimana ya baiknya? Rp5.650. Bantul. Mana yuk? Nyijon masih ada, Mas. Nyijon. John. Kalau sore lewat ngambilan. Tarik. Coba ingat-ingat dulu. Siapa yang melakukan itu? Bagaimana rambutnya? Gondrong? Masih muda?
Gantian. Berapa orang jumlah mereka? Kenapa kamu tidak menjerit minta tolong? Mereka melakukan kekerasan? Tidak, saya tidak diperkosa. Saya tidak diperkosa. Saya bilang itu supaya saya terkenal seperti guru Steladus. Mereka tidak menyakiti saya. Salah saya sendiri. Saya sudah menyebarkan berita bohong. Saya tidak diperkosa. Tenang, tidak diapa-apakan. Aduh, Sinten? Ada? Tidak, Loh, kok aneh? tidak ada, Bu. Kalau begitu di mana? Barangkali di rumah Pak Lurah. Tidak ada. Pak? Pak, tidak ada. Di mana ya? Biar ku susul saja. Biasanya susah cari bis kalau malam. Jangan-jangan. Sudah, jangan lantur. Makanya kalau punya anak sudah besar, dijaga. Mau kemana, Pak? Mau nyari sum ke kota. Jangan naik sepeda. Mari saya bonceng. Terima kasih. Tadi siang saya ketemu. Mau dibilang, kalau ditawarin bonceng jangan malu-malu. Iya. Saya carinya. Adi! Adi! Ayo ikut cari Mbak Sum. Hei, Mas Sam. Gimana, Nak Har? Tadi siang wong dengan saya, depan pasar. Barangkali sudah pulang sekarang. Sekarang bagaimana, Pak? Nah, mudah-mudahan saja Sum sudah sampai di rumah. Saya khawatir, apalagi saya. Bapak-bapak, permisi. Monggo. Mari. Jadi Dek Sum melakukan semua itu atas dasar suka sama suka, bukan dipaksa. Pak, untuk pelajaran 100, Pak. Gampingan nota prajan 100.
200. Pak. Semua pun. Bisa tak? Noto Praja. Pun Pak, pergi. Sum, kenapa Sum? Hah? Pak! Elu. Duh, eleng Sum. Mat, Rahmat. Kenapa? Cepat, Mat. Kenapa, Pak? Tidak Pak tahu. masuk, Pak. Alon-alon. Kayak kepiye, Tonduk? Alon-alon, Mat. Hati-hati, Bu. Ini tadi kenapa sih, Pak? Turok kembali-balik kuno, Bu. Heeh. Alon-alon ya. Awas. Awas tangannya, Bu. Alon-alon, Kenapa, Sum? Sudah, jangan ditanya dulu. Saya dipaksa, Pak. Ambil minum. Iya. Sudah, diam saja dulu. Sebaiknya kita bawa ke dokter saja, Pak. Ya, ya, ya. Mas, Mas, cepat. Antar saya cari mobil. Ayo. Tunggu. Stop, Pak Muhammad. Ada apa, Mat? Kita perlu mobil, Pak, bawa orang ke rumah sakit. Sekarang? Iya, iya, sekarang. Sudah. Waduh, Pak Muhammad. Coba lihat. Anak ini sudah disiksa. Iya, Pak. Kasihan. Edan. Seperti diperkosa. Waduh. Siapa yang melakukan? Sopo, Nduk? Sopo? Saya tidak tahu, Pak. Saya dipaksa. Kurang ajar. Ambil bercak darahnya untuk pemeriksaan laboratorium. Baik. Sakit? Tidak apa-apa, nanti sembuh. Bersihkan dia dan ganti pakaiannya, Sus. Baik, dokter. Dia harus dirawat. Semua yang dipakai harap dibungkus dan kirim ke laboratorium. Ya? Baik. Sekarang, Sus. Baik, dokter. Bagaimana, dokter? Dia menderita berat dan tidak boleh banyak bergerak. Perkosaan? Tunggu saja visium et repertum nanti. Kan tidak boleh melihat visium et repertum. Ya, Tapi dia tidak apa-apa kan? semuanya di tangan Tuhan. Edan. Akan saya laporkan. Maaf. Ya. Silakan, Pak. Jadi semuanya 4 orang? Ya. Mula-mula kamu dibius. Sudah itu kamu diperkosa beramai-ramai. Iya. Kamu kenali orangnya? Tidak. Kenapa kamu tidak berontak?
Saya takut. Tadi kamu bilang uang kamu dirampas. Berapa? Bung wartawan, Ya, Dok. saya minta diberi waktu istirahat dulu. Nanti saja ditanyai ya, Bung. Gila di Jogja ini. Banyak skandal. Ah, bongkar saja, Mat. Sentil saja. Halo? Siapa ini? Rahmat? Bagaimana? Apa? Pemerkosaan lagi? Di mana? Kurang ajar. Halo, pelopor. Halo. Mas Bung, ikut saya ke Bethesda. Ya. Permisi. Permisi. Permisi, dokter. Ya. Maaf saudara-saudara wartawan, hari ini hanya boleh 3 orang wartawan berwawancara. Penderita perlu perawatan. Maaf. Tapi ini perlu diberitakan. Betul, tapi penderita perlu perawatan. Tidak boleh Sebentar masuk. saja, sebentar. Dokter, ini Pak Bagong, bapaknya Sumira. Kalau diizinkan, saya mau ketemu anak saya. Ayahnya? Iya. Ayo Pak. Sebentar. Maaf saudara-saudara, maaf, tidak bisa masuk. Kami petugas kepolisian. Perlu minta keterangan-keterangan kepadanya. Kami baru saja menerima laporan tentang pemerkosaan dari seseorang lewat telepon. Ini sangat sensitif sekarang. Perlu diadakan pengecekan. 2-3 hari lagi, Pak. Maaf, dia belum tenang. Kami petugas resmi. Ini perintah atasan. Betul. Tapi saya bertanggung jawab atas keselamatannya. Saya tidak bisa mengabulkan. Maaf. Di sini Arma 11 pembawa suara kebenaran dengan berita-berita dalam kota. 3 bulan yang lalu, seorang guru wanita telah diculik di Jalan Kesumanegara dan hingga kini tidak ada kelanjutannya. Bahkan yang berwajib sampai saat ini belum memberikan keterangan apa-apa. Kemarin pagi, telah diketemukan seorang korban lain bernama Sumira. Ia telah diculik, diperkosa, dirampok oleh 4 orang anak muda berambut gondrong yang mengendarai sebuah mobil. Mereka kabarnya adalah anak-anak orang kaya dan pembesar kita. Tini? Ya, Bu. Mana Toto suamimu? Tidak ada. Kemana? Sejak kemarin tidak pulang. Cari sampai ketemu. Inilah Arma 11 suara kesayangan Anda dengan ulasan berita. Nyamuk pers sudah bergerak dengan gesit. Pagi hari sesudah peristiwa perkosaan Sumira, surat-surat kabar lokal seperti Kedaulatan Rakyat, Mercusuar, dan Sulung Marahain secara menyolok memuat berita Sumira di halaman pertama. Sehari sesudah itu, Mingguan Pelopor Jogja, Kembang Berayang, dan majalah mahasiswa yang terbit dengan ulasan panjang, semuanya menuntut supaya para pelaku dibekuk. Bahkan Suara Merdeka Semarang, Berita Yuda, Sinar Harapan, Nusantara, dan Merdeka di Jakarta, Pikiran Rakyat di Bandung dan Surabaya Post di Surabaya, serentak memberitakan gadis desa diculik, diperkosa, dan dirampas uangnya. Pelakunya mungkin anak pembesar. Kita salut atas pemberitaan ini. Tapi rupa-rupanya, ada yang santai saja dengan filsafat Jawa, Alon dan Rimo. Ini terlalu. Kebebasan pers tidak berarti boleh bicara semau-maunya. Pak Muhammad. Betul? Oh, selamat pagi, Pak. Oh ya, siap. Memang berbahaya. Baik, saya akan atur semua. Siap. Selamat pagi, Pak. Mana? Laksanakan sekarang juga. Siapa? Wartawan selalu bicara dengan emosi. Boleh. Tapi kita bicara dengan data.
Soal kecil jadi besar. Orang kampung ngomong ditanggapi panjang lebar sebelum ada bukti. Ini moral yang sakit. Satu orang anak pejabat kebetulan salah di Jakarta. Semua anak pejabat dipukul rata. Ini a priori namanya. Periksa perempuan itu. Barangkali sakit jiwa. Siap. Dan awasi Arma 11. Arma 11 juga? Ya. Setiap tindakan yang menghasut adalah subversif. Semua kasus-kasus kriminal ada di bawah wewenang saya. Dan saya tidak mau didikte. Jelas? Siapa? Saya akan menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan undang-undang yang ada. Saya cuma minta kepercayaan dan ketertiban. Katakan itu pada pers. Maaf. Apa ibu-ibu bermaksud menengok Sum? Betul. Ini Ibu Projo dari GOW, Ibu Zainab dari Aisyah, dan ini Ibu Sumardi dari Perwari. Kami bermaksud untuk menengok Sumirah, karena kami menaruh simpati sebagai sesama kaum wanita. Tapi Sum tidak di sini lagi. Di mana? Diamankan. Astagfirullah, diamankan? Ya. Katanya untuk keselamatan Sum sendiri. Daripada selalu diganggu, ditanyai bermacam-macam, Sum dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sehingga penderitaan Sum tidak terlalu dalam, katanya. Maksud dokter Sum ditahan? Kalau begitu sekarang di kantor polisi. Katanya di rumah Pak Komisaris. Wah, ini baru berita. Keluarganya sudah tahu. Katanya sudah. Loh, kok katanya terus? Bagaimana toh? Den, kula rak mboten salah to, Den. Ya, memang nasib kami, Pak. Bapak mau bilang apa? Di situ kan orang-orang pinter. Bapak tidak boleh begitu. Bapak harus tuntut. Walah, Den. Bapak sudah tua. Jangan disuruh macem-macem. Nanti salah lagi. Saya sudah anjurkan supaya dilaporkan. Tapi Pak Bagong minta supaya ditutup saja. Maklum di kampung. Malu katanya. Tapi Bapak harus tahu, zaman sekarang ini, diamankan itu bukan berarti dilindungi. Tapi, ditangkap. Maaf, Den. Sum sudah merepotkan. Semua orang jadi repot. Maaf, saya permisi ke dalam. Kembali kepada Sumirah. Pagi ini pukul 10 akan diadakan rekonstruksi penculikan Sumirah di tempat kejadian. Sampai sejauh ini, kasus tersebut tetap gelap. Sementara masyarakat sudah tahu bahwa Sumirah diamankan. Saudara-saudara, diharap tenang. Jangan terhasut oleh berita-berita bohong. Hari ini tidak ada rekonstruksi penculikan Sumirah. Jadi kepada saudara-saudara, kami minta untuk kembali melakukan kegiatan masing-masing. Saudara-saudara, sekali lagi saya jelaskan. Saudara-saudara masih percaya pada petugas kepolisian tidak? Kalau begitu bubar. Para pendengar sekalian, rekonstruksi penculikan Sumirah entah kenapa dibatalkan. Seluruh daerah dijaga ketat.
Masyarakat yang haus akan keadilan dibubarkan tanpa penjelasan. Sampai jumpa nanti malam. Kami mendapat perintah untuk menahan saudara. Maaf, saya hanya menjalankan tugas. Kami mau bicara dengan pimpinan redaksi KR. Yang mana orangnya? Kalau Bapak pimpinan ada di luar kota, saya wakilnya. Saudara bisa menyampaikan pada saya kalau ada yang perlu. Kami tersinggung oleh berita KR. Berita apa? Berita tentang penculikan gadis desa. Sumira? Ya? Kami menilai berita itu tendensius. Loh, kenapa? Disebut penculikan dilakukan oleh anak-anak pembesar. Itu berarti tuduhan terhadap semua anak pejabat. KR sudah memfitnah. Jadi saudara anak-anak pejabat? Kami minta saudara menginterview kami. Saudara periksa kami. Apa kami penculiknya atau bukan? Maaf. Saudara memang punya hak jawab. Tapi kami tidak punya wewenang untuk memeriksa seseorang. Saudara keliru. Itu tugas polisi. Ya sudah, permisi. Ini Klaras dari Bali. Tinggal tunggu uangnya. Ya. Tok, waktu kita ke KR itu dimuat di koran. Sekarang mereka terang-terangan menuduh kita. Takut? Soal kecil begitu saja takut. Bukan takut. Kita harus pakai perhitungan. Makanya, kalau mau apa-apa tuh harus yakin. Tenang saja. Nanti aku bujuki Martono. Dia kan naik pangkat waktu jadi anak buah omku. Kalem saja. Hei, korek. Korek. Maaf Pak, ada tamu pribadi mau bicara. Ini Pak, apa kabar? Baik, Mas. Bagaimana, Mas? Soal kecil. Jangan panggil Murtono kalau tidak beres. Dia saja besok ada jumpa pers. Tolong masing-masing menunjukkan kartu pengenal. Baik, Pak. Saudara-saudara sudah membaca masing-masing press release yang akan dibacakan dalam jumpa pers sebentar lagi. Siapa? Silakan. Ada yang mengajukan pendapat dan usul-usul? Saya, Ya. Bapak Komandan, saya mohon perhatian agar dalam pertemuan nanti dikemukakan bahwa kepolisian mengusahakan kebenaran material sebagai landasan menegakkan rule of law. Saya kira wartawan mengetahui hal itu. Kita jangan menggurui mereka. Bapak Komandan, Ya. segala sesuatunya sudah tertulis dalam press release. Tapi sesuai dengan sifat para wartawan, sesuai dengan hakikat mereka sebagai penjual berita, mereka akan bertanya terus. Harus kita tegaskan
bahwa semuanya bisa mereka jawab sendiri dengan memakai pedoman Presilis ini. Saya rasa tidak perlu ditegaskan lagi. Mereka nanti akan diberi waktu berwawancara, bukan? Benar, Pak. Baiklah, saudara. Saya kira sudah cukup. Mereka sudah menunggu. Terima kasih atas kedatangan saudara-saudara. Dengan ini, pertemuan saya buka. Setelah mengadakan pengusutan dan pemeriksaan dengan teliti atas diri Sumirah dan para saksi tentang berita penculikan dan pemerkosaan Sumirah yang telah dimuat oleh surat-surat kabar dan tersebar luas di masyarakat, kami sudah dapat menyimpulkan bagaimana duduk perkara sebenarnya. Komisaris Polisi Murtono yang mengkoordinir pengusutan kasus ini akan menyampaikan perumusan-perumusan kami. Silakan. Saudara-saudara wartawan dan para ibu, pemeriksaan Sumirah dan para saksi telah kami lakukan dengan hati-hati, teliti, dan sabar. Hasilnya dapat kami sampaikan bahwa berita tentang penculikan dan pemerkosaan atas diri Sumirah yang didesas-desuskan dilakukan oleh anak pejabat dan perwira tinggi adalah tidak benar. Sekali lagi, tidak benar. Menurut pengakuan Sum sendiri, ia tidak diculik, tidak diperkosa, dan tidak dirampas uangnya. Cerita itu dikarangnya sendiri karena kebingungan. Ia tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya di desa. Jadi hari itu, waktu kejadian itu terjadi, ia ketakutan pulang tanpa membawa uang. Sebenarnya, hari itu ia ada di Pasar Godian sampai malam. Ia jajan di warung kopi. Pasar Godian pada waktu malam adalah tempat kupu-kupu malam. Wanita tunasusila. Sum di situ sempat main mata dengan Tarman, seorang bakul sate. Itu orangnya. Kejadian sebetulnya adalah begini. Malam itu, setelah selesai makan di sebuah warung, Sum sempat menancapkan lirikan berarti pada Tarman yang sedang asik menikmati minumannya. Tarman langsung membalas lirikan Sum dengan kedipan matanya, membayar makanan yang dimakan Sum, lalu mengikuti Sum dari belakang, kemudian menggandeng Sum dan mengajaknya ke semak-semak. Kemudian mereka membuka pakaian, lalu berbaring. Lalu terjadi hubungan seks biasa. Tidak ada pemerkosaan, bahkan berjalan sangat lancar. Masya Allah, terlalu. Betul Pak Muhammad, kalau begitu pasti ada jaringan. Cerita tentang penculikan itu diakui sendiri oleh Sumirah. Sengaja dikarangnya supaya ia terkenal seperti guru Stella Dus yang pernah dikabarkan diculik oleh pemuda-pemuda gondrong anak-anak pembesar itu. Ia mengira dapat bebas dari hutang-hutangnya. Sebuah logika yang amat sederhana. Jadi saudara-saudara, tidak ada anak-anak pembesar dan perwira tinggi yang terlibat dalam kasus Sumirah. Karena peristiwa penculikan dan pemerkosaan itu sendiri tidak pernah terjadi. Maaf, Pak. Waktu Sum diamankan di rumah Bapak Komisaris Derajat, saya sempat mewawancarainya. Bahkan disaksikan oleh Bapak Derajat. Apa yang diakui oleh Sum, semuanya persis seperti apa yang dimuat di Kedaulatan Rakyat. Jadi, mana yang benar? Mana? Saudari Sum, silakan menjawabnya sendiri.
Saya tidak diculik. Saya bohong. Katakan bagaimana sebenarnya, Sum. Hayo, jangan takut. Katakan saja, ya? Saya cuma mengarang-arang saja supaya saya bisa terkenal. Saya tidak diperkosa. Saya tidak diculik. Uang saya tidak dirampas. Saya takut pulang. Saya tidak diperkosa. Ini ada permainan di belakang Sum. Ini di sandiwara ya. Tenang. Tidak sportif kita. Tenang. Bicara yang tenang. Baik-baik. Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mendengar, ya? Saya takut pulang. Karena saya tidak punya uang. Saya... Jadi selama ini Sum ditahan atau diamankan? Mohon penjelasan. Dilindungi. Kenapa waktu saya mau mewawancarai tidak diizinkan? Sum harus banyak beristirahat. Menurut Pak Bagong, Ayah Sum, waktu ia datang menengok anaknya, baru menengok dari jendela sudah diusir polisi. Bagaimana itu, Pak? Pada waktu itu Sum sedang diperiksa. Tidak dibenarkan siapapun mengganggu pemeriksaan. Sebentar, Pak. Saudara Tarman, apakah saudara benar-benar telah melakukan perbuatan itu dengan Sum? Nggih, kula ngono Mbak Sum. Apakah Sum sudah dipaksa membuat pengakuan bahwa Sum sudah berhubungan dengan Tarman, jadi bukan diperkosa? Dipaksa? Dipaksa? Tidak ada pemerkosaan. Jelas Sumirah telah memberikan laporan bohong. Ia sudah bikin heboh dan menyesatkan masyarakat. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Kebenaran dan keadilan harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Inilah pegangan kami. Karena itu, Sum akan kami hadapkan ke pengadilan atas dasar memberikan laporan palsu. Sesuai dengan pasal 64 KUHP, Yonto pasal 14 ayat 2 Undang-Undang. Terus. Iya. Ikat Murtono memang bisa diandalkan. Memang. Padahal, Hayes pas terima adun di bagian kriminal. Bisa kita pegang terus. Dia tahu siapa pembelanya nanti. Saya bakal atur. Ala pos, 3 itu. Kira-kira bisa cukup segitu? Tapi sekarang kok Berarti begini? sudah. Saya ngeri juga, Mbak Yu. Sekarang itu kan sudah beres. Jeng sering ke Jakarta. Iya. Jangan asik di Jakarta saja. Habis bagaimana Mbak Yu kalau tidak bisnis sedikit nanti mau makan apa? Non sewu. Nyerek langkung. Ini Den. Ya. Pemeriksaan atas diri Sumira amat kasar sekali. Dia ditakut-takuti kalau tidak menuruti kemauan polisi, Sum akan dipukul sampai ambyar. Telah diadakan tekanan jiwa dengan mempergunakan pengaruh seorang dukun. Rahmat Sumardi. Wartawan monyet itu memang pantas digorok. Aduh. Kau berani sekali. Bisa diamankan loh. Alah, apa adanya. Kau baca Street Times Singapura? Mereka tulis. Ya, BBC dan radio Australia juga. Ya, suara Amerika dan radio Nederland juga. Ini kasus universal, hukum yang bisa dipermainkan oleh penjaga-penjaganya. Mas Rahmat, Hai. mau ke situ? Ya. Ketemu di sana ya, Mas? Ya, ya. Ayo. Yuk, monggo. Tom. Hei, Tommy. Iya kabarnya? Bagaimana, Tom? Nanti malam saya mau baca tulisan Mas Rahmat tentang Sumirah. Boleh. Kapan keluar? Sudah lama. Boleh dibaca? Nanti kau ditangkap lagi. Daripada nganggur, Mas. Yuk, ayo Tom. Ke pohon yuk. Tinggi nanti jatuh.
Selamat pagi. Selamat pagi. Belum ada yang datang, Bu? Ini Pak Wandowo, Pak Sujarmo, Selamat pagi, Pak. yang membantu saya. Iya. Pak, ini ada adik wartawan. Silakan. Iya. Makasih. Sudah ada poin-poinnya, Bu? Sudah. Ada 3 hal. Yang pertama, kami akan minta supaya perkara SUM tidak diadili sebagai perkara sumir. Kedua, penundaan perkara. Dan yang ketiga, supaya hanya keterangan di muka pengadilan saja yang dipergunakan sebagai dasar keputusan hakim. Hakimnya siapa, Bu? Oh, itu mereka datang. Ya, itu betul orangnya. Coba tolong dikasih Adik-adik. jalan ya. Silakan tunggu di sini saja ya. Itu coba yang di sana Di sini kemari. saja dulu, ya. Monggo, lenggah ngriki, Bu. Monggo. Ya wis lenggah kene wae. Di sini saja, Pak. Mas Imam, monggo mriki. Oh iya. Monggo, Pak. Makasih. Maksud Pak Bagong datang kemari sudah jelas? Sudah. Baiklah, Pak. Tunggu sebentar. Baik, Bu. Adik-adik, kalau mau masuk silakan duduk di lantai situ. Tenang-tenang ya. Saya, Pak Wandowo, Pak Sujarmo, yang akan membela perkaranya SUM. Oleh karena itu kami membutuhkan surat pelimpahan kuasa. Saya. Ini dibaca dulu, Pak. Iya. Sum, kamu tanda tangani saja. Nah, di sini ya, Sum. Terima kasih. Kami bertiga bermaksud akan membela perkaramu tanpa memungut bayaran apa-apa. Terima kasih. Itu sudah kewajiban kita, Bu. Nah, saya harap supaya Sum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saudara-saudara harap tenang. Kalau tidak tenang, saya tidak bisa bekerja dengan baik. Coba ingat baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi. Jangan takut. Kami semua ingin menolongmu. Katakan saja, bagaimana caranya Dek Sum diperkosa. Kamu diculik, diperkosakan. Sum ditekan, ditakut-takuti, bukan? Jangan malu. Supaya orang-orang itu bisa dihukum. Sum tidak bersalah. Orang yang memperkosa itu yang akan dihukum. Ayo, katakanlah. Hah? Ayo. Tidak. Saya tidak diculik. Itu bohong. Saya cuma mengarang-arang saja. Wah. Saya sudah bohong. Supaya saya bisa terkenal. Saya tidak diperkosa oleh anak-anak pembesar. Itu semuanya saya katakan supaya saya bebas dari hutang. Sebentar, Bu, sebentar ya. Kita tunda dulu. Jangan ditunda. Amankan sekarang. Wartawan selalu galak karena hanya tahu persoalan sedikit. Estimate tanpa data adalah provokasi yang asosial. Menuduh hanya berdasarkan prasangka adalah sabotase. Kerjakan sekarang. Maaf, Pak. Saya tidak peduli apakah itu tetangga Anda atau bukan. Tugas adalah tugas. Siap. Ya. Oh, Dek Toto. Beres. Selama masih ada Murtono,
semua pasti beres. Selamat malam, Dia Rahmat. Selamat malam, Pak. Silakan. Dia Rahmat, yang menulis ini? Iya. Betul? Betul. Maaf, saya hanya menjalankan perintah. Dia Rahmat, untuk sementara kami tahan. Tenang. Baik. Saya mengerti. Saya sudah siap. Silahkan, Dek. Satu kali ini saja, Pak. Kami mohon kebijaksanaan Bapak untuk... Maaf. Saya hanya melaksanakan law enforcement terhadap perkara yang saya kerjakan. Berdasarkan fakta-fakta dan pengaduan di dalam lembaran perkara yang sudah diproses dan sudah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, demi tegaknya kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Begitu. Bagaimana, Pak? Kalau sampai hakim ketua menolak dan menganggap hanya sebagai perkara sumir. Jangan khawatir. Saya tahu betul pribadi hakim ketua. Beliau akan berusaha meluruskan, tidak hanya sebagai wasit, tapi aktif mencari kebenaran. Hanya pengakuan Sum yang berat kalau ia tetap memberikan keterangan palsu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau bicara dengan Ibu Sudarsini. Saya sendiri. Mari. Sebenarnya saya ingin bicara pribadi dengan Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Beliau berdua yang membantu saya. Silakan. Mengenai Sumirah. Betul. Silakan. Begini, ini kasus gampang tapi sulit. Gampang karena sudah jelas. Sulit karena posisi Ibu seperti menentang keadaan. Maksud Bapak? Saya sangat sayangkan kalau karir Ibu yang cemerlang jadi habis kena salah posisi seperti sekarang. Begini, Bu. Saya anjurkan Ibu menarik diri dari kasus ini. Masih banyak perkara besar yang lebih pantas dibela oleh orang seperti Ibu. Bagi saya semua perkara itu besar. Kalau tidak, dia tidak akan jadi perkara. Dan saya kira kalau tidak ada usaha-usaha besar untuk memperbaiki keadilan, usaha-usaha kecil inilah harapan kita satu-satunya. Maaf, kami sedang repot. Saya akan tetap membela Sum. Saudara pembela, ada yang ingin ditanyakan? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Saudara jaksa, kalau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Terima kasih, Saudara Hakim Ketua. Saudara Parto. Betul nama Saudara Parto? Pak Parto? Inggih. Saudara tahu kenapa saudara berada di sini? Inggih. Kenapa? Saya manut-manut saja, Pak. Saudara adalah saksi dalam perkara laporan palsu. Kenal dengan wanita yang duduk di belakang itu? Sudah. Siapa namanya? Jeng Sumira. Saudara adalah tukang warung di Godean, bukan? Saudara jaksa, harap jangan berputar-putar. Kita semua sudah tahu orang ini tukang warung dari Godean. Saudara sendiri yang menunjuknya sebagai saksi. Silahkan, apa yang ingin saudara tanyakan? Saudara Ketua, secara psikologis sangat penting untuk membuktikan bahwa para saksi sama sekali bebas dalam berbicara. Tidak ada unsur tekanan sebagaimana yang dituduhkan oleh sementara orang. Ibu Hakim Ketua, saya kira saudara jaksa tidak memenuhi permintaan untuk bicara langsung. Saya bicara langsung? Persoalan kita bukan. Saudara jaksa, silahkan bicara langsung. Percuma saja, ini sidang tertutup. Kenapa ditutup? Umum harus tahu pengadilan jujur apa tidak. Apa yang mau diberitakan kalau sidang ini tertutup? Alah, sudah. Betul, buka pintunya biar rakyat bisa tahu. Jadi, saudara melihat sendiri Sum main mata? Nggih.
main mata dengan bakul sate itu? Inggih. Baik. Saudara Parto, sebelum Sum pergi, Sum memberikan kedipan mata pada Tarman, betul? Nggih. Lalu Tarman mendekati Sum Ibu dan... Hakim Ketua, saya berkeberatan. Saudara jaksa bukannya bertanya, tapi menforsir jawaban saksi. Saya tidak bertanya. Masa? Keberatan diterima. Saudara jaksa harap memberikan kesempatan saksi untuk menjawab. Kalau pertanyaan saudara jaksa sama dengan pertanyaan Ibu Hakim Ketua, saya kira lebih baik kita meningkat pada saksi selanjutnya. Usul ditolak. Saudara jaksa, silahkan. Para pendengar sekalian, sidang pertama Sumirah telah berlangsung dengan misterius. Rakyat yang haus pada apa yang sebenarnya terjadi tetap bagaikan sekawanan sapi yang kelaparan. Sedangkan di dalam ruangan sidang penuh dengan rumput-rumput yang hijau. Apakah rumput-rumput itu akan tetap hijau setelah pintu dibuka? Wallahu alam. Jadi ibu lihat sendiri waktu Tarman mengikuti Sum. Lah iya, sungguh. Wong jelas sekali kok. Waktu itu, Sum jalan lenggak-lenggok. Sedangkan Tarman masih malu-malu kucing. Tapi, saya sudah tahu maksud mereka. Karena itu, saya buntuti terus. Lah wong saya sudah baik dengan istrinya Tarman kok. Masa dia mau nyeleweng? Ibu ingat hari apa itu? Malam Pon, Bu. Saya baru saja habis keramas. Selasa Pon atau Senin Pon? Pokoknya Pon. Saya ikuti mereka masuk ke lapangan yang gelap itu. Untung, mendung. Jadi saya tidak kelihatan. Tahu-tahu mereka buka baju. Lalu main di situ, Bu. Sungguh di situ juga. Saya kan jadi malu. Malu sekali. Ingat pakaian yang dipakai Sum? Bajunya hijau, selendang kuning, kain batik biru. Meskipun gelap, bisa melihat warnanya? Kan terang bulan. Apa katanya terang bulan? Saudara Ketua, boleh mengajukan pertanyaan? Sebentar. Bapak-bapak hakim yang lain ada yang ingin bertanya pada saksi? Tidak. Silahkan. Usia dari saksi tidak memungkinkan dia untuk mengingat semuanya secara pasti. Oleh karena itu saya memohon kepada sidang yang terhormat agar tidak menjebloskan beberapa keliruan yang mungkin sekali disebabkan oleh kegugupannya. Saya percaya saksi mempunyai itikat yang baik. Dia orang desa yang sederhana, dia bicara menurut gaya. Ibu Hakim Ketua, saya protes. Maaf, saya belum selesai bicara. Saudara jaksa yang terhormat, di luar sidang ini ribuan Saudara pembela yang terhormat, saya tegaskan saya belum selesai bicara. Saya harap masing-masing menjaga ketertiban. Sidang ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dengan cara terlebih dahulu menjaga agar prosedurnya adil. Saudara jaksa, ada yang ingin saudara tanyakan lagi pada saksi? Saya kira sudah jelas semuanya. Saksi melihat sendiri Sum melakukan perbuatan maksiat dengan Tarman. Saudara pembela? Apa masih ada? Tidak ada. Untuk sementara belum ada. Baik. Sekarang saksi Tarman harap dibawa masuk. Saksi Surti, silahkan duduk kembali di belakang. Tarman, mari. Saudara Tarman, saudara adalah orang yang sudah menganukan Sum di lapangan di Godean, betul? Betul. Betul? Betul. Betul apa? Saya menganu Mbak Sum. Sidang yang saya hormati, mudah-mudahan sidang memperhatikan bagaimana saya dengan gencar berusaha menanyakan apakah saksi memang benar melakukan hal itu dengan Sum. Secara psikologis ini penting, sebab kalau dia tidak melakukannya, tentu dia akan gugup. Nyatanya, dia tetap tegas mengaku melakukan itu. Saudara Tarman, coba perlihatkan kepada kami bagaimana cara saudara melakukan hal itu. Anggap saja ini di Godean. Ayo. Saudara saksi, kalau saudara tidak bersedia, saudara boleh menolak.
Ibu Hakim Ketua, saya mohon tidak mempengaruhi saksi. Sama sekali tidak. Saya hanya menerangkan haknya. Dia harus diberitahu. Coba Saudara Tarman, anggap saja ini warung dan di situ adalah lapangannya. Ayo. Bagaimana saudara main mata dengan Sum? Lalu, saudara mengikuti Sum. Saudara memegang tangan Sum. Coba bagaimana cara megangnya yang betul. Lalu bagaimana? Saudara berjalan bergandengan kan? Lalu, lepas pakaian. Pura-pura saja. Terus jangan malu. Ya, terima kasih. Ibu Hakim Ketua, saya... Saudara Tarman boleh duduk kembali. Saudara Tarman, saudara beragama apa? Ibu Hakim Ketua, saya anggap pertanyaan ini tendensius. Keberatan ditolak. Saya ulangi, saudara Tarman agamanya apa? Saudara pembela, dia tadi disumpah menurut agama Islam. Jadi agamanya Islam. Saudara kan tadi sudah disumpah. Jadi kalau saudara mengucapkan hal-hal yang tidak benar sekarang, saudara harus menanggung sendiri akibatnya. Kapan kenal Sum? Baru? Kapan? Di kantor polisi. Nah, dengar? Ibu Hakim Ketua, saya protes. Pembela secara psikologis telah mencoba mensugesti saksi dengan pertanyaan-pertanyaan gencar. Keberatan diterima. Baik. Kalau baru kenal di kantor polisi dengan Sum, bagaimana mungkin bisa berbuat begitu sebelumnya di lapangan Godean? Ibu Hakim Ketua, saksi jadi kebingungan karena sugesti-sugesti ini. Saya minta saksi diberi waktu untuk istirahat. Keterangannya sudah cukup. Saudara Tarman, tahu tidak bagaimana mungkin berbuat begitu dengan Sum padahal belum kenal? Jadi mustahil, toh? Saudara dilatih untuk jawab begitu? Ya. Maaf, Ibu Hakim Ketua, saya protes. Siapa yang melatih saudara? Siapa? Siapa yang melatih saudara, Tarman? Bapaknya pakai kumis, matanya begini. Ibu Hakim Ketua, saya protes. Saksi dalam keadaan gugup. Pembela telah memforsir jawaban-jawaban. Saya minta agar pengadilan supaya... Keberatan diterima. Saya harap saudara pembela memberikan kesempatan saksi menjawab dengan baik. Masih ada yang hendak ditanyakan oleh saudara pembela? Silahkan. Sementara tidak ada. Bagaimana? Maaf, bukan saya tidak mengerti kepentingan para wartawan, tetapi ini adalah sidang tertutup. Secara etik, semua tidak boleh diketahui oleh umum apa yang telah terjadi dalam sidang. Ya? Sidang berikutnya adalah kesaksian Sum. Saya khawatir kalau Sum akan tetap pada pengakuannya bahwa dia itu tidak diperkosa. Apa hakim tidak tahu kalau ini sandiwara? Di dalam pengadilan terlalu banyak sandiwara, sehingga sulit untuk menentukan mana yang bukan sandiwara. Saya yakin Sum akan berkata dengan benar. Saya yakin. Sum, saudara, terus terang. Yo. Semua keterangan saksi sudah kita dengar. Sekarang kita sampai pada terdakwa saudari Sumira. Saudari Sum, apa saudari takut melihat pakaian kami yang hitam-hitam ini? Tidak. Kalau begitu, bebaskan perasaan. Katakan apa yang telah terjadi.
Bapak Jaksa sudah menuduh Sum telah membuat laporan palsu. Karena Sum mengaku telah diperkosa. Sedangkan menurut keterangan saudara Tarman, dia berhubungan dengan Sum atas dasar suka sama suka. Jadi mana yang betul? Kok tambah lemah dia? Bagaimana, Sum? Ibu Hakim Ketua yang saya hormati, sementara kita menunggu sampai keadaan terdakwa tenang kembali, saya mengusulkan agar sidang menerima sebagai bukti pengakuan Sum yang berada dalam pita rekaman ini. Ibu Hakim Ketua, saya tidak bisa terima pita rekaman itu sebagai barang bukti. Karena pengakuan yang dilakukan lewat rekaman itu dibuat dalam keadaan Sum tidak bebas. Ibu Hakim Ketua, pengakuan Sum dalam pita rekaman ini justru dibuat pada saat Sum berada dalam kondisinya yang terbaik. Keberatan diterima. Rekaman dari tape belum dapat dianggap sebagai barang bukti. Ibu Hakim Ketua, saya minta supaya kain yang dipakai oleh Sum dalam peristiwa itu diperlihatkan untuk memancing ingatan Sum kembali. Diterima. Saudara Jaksa, kain supaya diperlihatkan. Ibu Hakim Ketua, menurut orang tua Sum, kain yang dipakai Sum masih baru, bahkan belum dibayar lunas. Saksi-saksi juga mengatakan adanya tetesan darah. Loh, apa ini? Dari mana datangnya lubang guntingan kain ini? Dari mana, saudara Jaksa? Ibu Hakim Ketua, saya kira tidak perlu diusik-usik. Sebab barang bukti ini memang ditemukan dalam keadaan seperti itu. Baik. Ibu Hakim Ketua yang baik, dapatkah Ibu perlihatkan kepada kami surat visum et repertum yang dibuat dokter? Ibu Hakim Ketua, dalam visum tadi terdapat kata-kata perdarahan baru. Berarti lebih menunjukkan adanya perkosaan daripada perhubungan dengan persetujuan. Sedangkan pada pemeriksaan kain di laboratorium terdapat kata-kata benzidin proof positif yang berarti darah. Seharusnya ada pemilik atau keluarga yang menyaksikan pada waktu kain itu digunting-gunting. Ibu Hakim Ketua, mengapa kita tidak mendengarkan pengakuan tertuduh sekarang? Saya kira dia sudah siap. Bagaimana, Sum? Sudah bisa bicara? Saya harap dia jangan didesak, supaya dia dapat mengingat kembali. Silahkan. Saya sudah lupa. Saya tak mau ingat lagi. Saya diperkosa anak-anak gondrong. Tapi saya dipaksa mengaku yang bukan-bukan. Saya takut. Saya takut. Tati! Hah? Hai! Rahman, sini! Jan! Siapa yang merobek-robek kain itu dulu? Panggil kemari. Saya kan sudah bilang, atur yang rapi. Masa begitu saja tidak tahu? Sekarang kita semua kena getahnya. Ya. Halo, ini Murtono. Ya, selamat siang, Pak. Saya baru mendapat info, Kapolri akan membentuk panitia khusus untuk kasus Sumirah. Sudah pasti akan ada mutasi besar-besaran di Yogyakarta. Paham, Pak. Saudara, harus hati-hati. Siap. Selamat siang, Pak. Nah, lihat. Kesalahan-kesalahan bawahan, akhirnya kepala bagian juga yang tanggung.
Saya malu. Saya akan mengajukan permohonan untuk dipindah saja ke daerah. Begitu, Pak. Halo, Mas. Bagaimana? Betul, ada mutasi jabatan. Entahlah. Tapi nampaknya Kapolri sudah tahu ada oknum yang mau merusak nama korps. Memang, korps selalu jadi korban karena kesalahan oknum. Ya. Makanya harus hati-hati pilih orang, Mas. Besok jaksa akan membacakan tuntutannya. Ya, kita lihat saja hasilnya besok. Oke? Oke. 1. Bahwa terdakwa bersalah telah secara berturut-turut sehingga merupakan perbuatan berlanjut menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. 3. Memidana terdakwa membayar segala ongkos perkara ini. Inilah Arma 11, suara kesayangan Anda. Anda masih tetap ditemani oleh Tommy, pembawa siaran khusus tentang sidang Sumira. Kepada ibu-ibu di Pasar Beringharjo, kaumnya Sumira yang tidak bisa mengikuti sidang, kami kabarkan bahwa setelah jaksa membacakan tuntutannya, para pembela hanya minta waktu 2 jam untuk menyusun pembelaannya. Jaksa tadi masih sempat mau memutar pita rekaman pengakuan Sumira, tapi majelis hakim menolak. Salut untuk ketegasan Ibu Hakim Ketua. Berdasarkan pengakuan terdakwa maupun kesaksian para saksi A. Charge maupun A.D. Charge, kami menarik kesimpulan berdasarkan keyakinan kami bahwa terdakwa sama sekali tidak menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Apa yang pernah disampaikan pada orang-orang tertentu adalah tidak bohong. Ia sungguh-sungguh diperkosa di dalam mobil. Kebenaran telah disangsikan sebagai kebenaran. Kebenaran sudah dilukai beberapa kali, lalu ditimpakan kepada seorang anak gadis umur 17 tahun yang lugu untuk memikulnya. Tetapi syukurlah, setiap orang jauh di dalam hatinya punya sebuah ruang kecil untuk mendengar suara kebenaran itu, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Suara tersebut pada kami tidak dapat lagi disembunyikan, karena semakin besar halangannya, semakin kuat dia menghimbaukan. Jadi, kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan tuduhan. Ya, halo. Yudhoyono. Selamat siang, Pak. Saya di sini. Sudah ada keputusan? Belum ada keputusan, Pak. Sekarang hakim sedang membacakan vonisnya. Segera setelah ada putusan, saya akan laporkan langsung, Pak. Baik, begini. Apapun yang menjadi keputusan pengadilan nanti, kita tetap mengadakan koreksi ke dalam. Oknum-oknum dalam korps kita sendiri yang memang melakukan kesalahan harus kita tindak dengan tegas. Baik, Pak. Dan ingat ya, Yudhoyono, kita tidak perlu gentar terhadap siapapun. Baik, Pak. Sudah seharusnya begitu, Pak. Kita harus mengambil semua ini sebagai pelajaran, Pak. Baik, Pak.
memutuskan, menyatakan bahwa terdakwa tersebut bernama Sumirah, oleh karena tidak terbukti kesalahannya, maka membebaskan terdakwa tersebut di atas dari segala tuduhan, menetapkan Bebas! Syukurlah karena pengadilan bisa memutuskan persoalan ini dengan Syukurlah karena pengadilan bisa memutuskan persoalan ini negara. Keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membebaskan Sumirah Andi, beberapa waktu yang lalu kamu jangan bikin senewan lagi. benar merupakan harapan bahwa pengadilan tetap berwibawa serta menunjukkan adanya usaha-usaha nyata untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan mutasi yang dilakukan dalam tubuh kepolisian di Yogyakarta membuktikan bahwa yang bersalah adalah oknum-oknum tertentu. Kita masih menaruh kepercayaan dan harapan pada bangsat! Mulutnya saja yang besar, tapi dia tidak becus kerja. Sial! Tenang! Ayo kita! Tenang! Apa lagi nih? Ada apa? Kita harus lari! Aku tertangkap basah! Aku gugup. Si Penjol ketakutan. Jadi mereka mengejar kamu? Iya. Tol, kenapa lari kemari? Ayo, selamatkan barang-barang. Ayo. Hasan, aneh rasanya. Karena musibah ini, saya yang hanya berpendidikan SD bisa jadi perawat. Mereka menaruh simpati yang besar kepada kamu. Penderitaan Sum besar sekali. Saya bersyukur. Sekarang saya bisa jadi orang. Cuma karena itu? Ya. Bukan karena pemerkosa Sum sudah diadili. Hah? Sum? Sum?
Kenapa, Sum? Mereka telah mendapat hukuman yang setimpal.